Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam renungan pagi hari ini bersama saya. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih anugerah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu sepanjang malam tadi. Kalau pagi hari ini kami bisa beroleh kasih anugerah kemurahan kebaikan-Mu itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan renungan pagi hari ini, kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh merema di dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini renungan saya beri judul Jejak yang Sempurna. Kita beberapa minggu ini mendengar khotbah Bapak Gembala mengenai kasih, dan kita harus mengikuti jejak daripada Sang Maha Guru kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kehidupan ini, baik dari kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, pasti ada yang namanya pembelajaran hidup. Ada seorang tokoh yang menjadi panutan kita, keteladanan kita, yang menginspirasi hidup kita. Di dalam membangun kehidupan kerohanian kita, tentunya satu tokoh yang patut kita ikuti jejaknya, dialah Sang Maha Guru Yesus Kristus. Kita lihat dulu arti jejak di sini adalah bekas tapak yang ditinggalkan atau tanda, atau bisa berupa garis-garis gitu ya. Kalau kita tapak orang atau tapak mobil atau tapak binatang, di dalam penelitian gitu, kalau ada binatang yang kabur gitu, misalnya gajah yang besar-besar ya lari dari habitatnya, pasti orang-orang akan melihat jejaknya kemana dia larinya gitu. Di dalam sebuah tayangan di televisi kemarin ini saya menonton perjalanan daripada mobil off-road. Mobil off-road itu mobil jeep ya, yang memang untuk jalan di lintasan yang sangat ekstrim gitu ya. Bukan jalanan yang biasa-biasa saja. Naik turun, yang berbukit-bukit, di dalam lewati lumpur dan lain-lainnya ya. Di dalam perjalanan itu tentunya para pemula itu mengikuti sang pemimpin, ya, mengikuti sang pemimpin, dan pemimpin itu yang membimbing atau menjadi pemandu jalan setapak yang harus dilewati, peta-peta yang harus dilalui, juga keadaan medan setempat. Mengikuti instruksi yang telah disusun dengan cermat. Bagi pemula off-road tentu ini menjadi pengalaman yang bisa menyenangkan kalau ada orang yang memacu adrenalin. Bisa juga sesuatu hal yang menakutkan. Mereka harus memilih jalur, beberapa medan tantangan yang harus dihadapi, berapa lama waktu yang ditempuh. Di dalam perjalanan ini tak seorang pun ingin terjerumus di dalam situasi yang membuat mereka terjebak dalam kondisi yang berbahaya. Di dalam kehidupan kerohanian kita pun begitu. Kita perlu tuntunan yang pasti, kita perlu jejak dari Sang Maha Guru sejati, bukan sesuatu yang susah atau berat. Jikalau kita mengikuti jejaknya dengan benar dan pasti. Ikuti jejak Yesus selama ia hidup di dunia.
Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak apa saja yang dapat kita ikuti dari Sang Maha Guru ini? Jejaknya adalah jejak yang sangat sempurna ya. Memang yang harus kita ikuti. Nggak ada jejak yang lain yang diikuti selain kesempurnaan dari Sang Maha Guru ini. 1. Merefleksikan kemurahan dan belas kasih kepada sesama. Kita tahu ya, Tuhan Yesus selama hidupnya Dia sangat mengasihi sampai Dia rela berkorban untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, mengikuti panggilannya sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau kita udah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut sebagai pengikut Kristus. Jadi kita harus terus mengikuti jejaknya. 3. Menyelesaikan misinya dengan penuh tanggung jawab. Misi yang luar biasa ya, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum mengenal Tuhan. 4. Melayani dan menghibur orang-orang yang sakit dan menderita. Selama hidupnya dia mempunyai hati yang sangat iba sekali. Jika melihat ada orang yang sakit atau orang yang menderita, dia pasti akan tergerak hatinya untuk menolong. Yang kelima, taat pada perintah Bapa. Sebenarnya dia bisa menolak waktu dia ada di kayu salib. Sebenarnya dia kan Allah juga ya. Tapi dia sebagai manusia, dia taat sampai akhir penghabisan. Taat menerima perintah Bapaknya bahwa dia memang harus berkorban, harus dikorbankan untuk penyelamatan manusia. 6. Menyangkal diri dan memikul salib. Ini adalah satu hal yang sangat susah. Memikul salib gampang, tapi menyangkal diri itu adalah sesuatu yang susah. Tapi kita harus dapat, karena kita harus mengikuti jejaknya ya. Yang ketujuh adalah mengampuni tanpa syarat. Tuhan Yesus mengampuni orang yang menyesah dia ya. Karena dia berkata, Bapa ampunilah orang-orang karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia juga mengampuni orang yang bersama-sama dengan dia di kiri kanannya di kayu salib. Yang ke-8, dia adalah menghamba serta rela berkorban. 9, tidak pernah berbuat dosa karena dia adalah Maha Kudus. 10, memiliki iman dan pengharapan. Jadi inilah sepenggal jejak yang sempurna dari Sang Maha Guru. Mungkin masih banyak lagi ya jejak-jejak yang lainnya yang harus kita ikuti. Yang wajib kita teladani dan ikuti sampai tiba waktunya kita meninggalkan dunia ini. Mari ikuti jejak yang pasti dan sempurna. Selamat mengikuti jejaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati sepanjang hari ini.